Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas adalah menulis resensi, yaitu materi kelas 10 semester 2. Saya akan menyampaikan materi ini berdasarkan kompetensi dasar menganalisis isi dari minimal 1 buku fiksi dan 1 buku non-fiksi yang sudah dibaca. Materi ini di semester 1 sudah dibahas juga. Di semester 1 yang sudah dibahas adalah resensi buku non-fiksi. Nah, untuk semester 2 ini yang akan dibahas adalah materi untuk resensi buku fiksi. KD 4.18 mempresentasikan replikasi isi buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk resensi. Nah, yang akan diambil pada materi semester ini adalah resensi. Indikator yang harus dicapai pada pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mencatat identitas buku, menentukan pokok-pokok isi buku, mengidentifikasi kelemahan dalam buku, mengidentifikasi keunggulan dalam buku, menulis resensi buku. Itulah materi yang akan dibahas pada kesempatan ini. Apa yang dimaksud dengan resensi? Suatu pembicaraan tentang kaset, film, drama, ataupun buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Pembicaraan itu berkait dengan penilaian terhadap kelebihan dan kelemahan yang terdapat di dalamnya. Itulah pengertian dari resensi. Nah, resensi biasanya dimuat dalam surat kabar, majalah, atau bisa juga menjadi sebuah tayangan di televisi. Kalau film atau kaset atau drama, biasanya ada televisi yang membahas berkait dengan satu film baru, drama baru, kaset baru, atau lagu baru. Itu yang bisa dibahas di dalam sebuah acara televisi. Kalau di dalam majalah ataupun surat kabar, resensi ini biasanya ada rubrik tersendiri. Atau kalian bisa mengambil dalam surat kabar dengan materi atau rubrik bedah buku. Biasanya seperti itu. Atau ada juga yang memberi nama timbangan buku. Itulah yang disebut dengan resensi, yang pada prinsipnya adalah berupa timbangan atau penilaian terhadap kelebihan dan kelemahan buku. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat resensi, yang pertama adalah identitas buku. Identitas buku berupa judul buku, pengarang, penerbit, tempat dan tahun terbit, jumlah halaman, kalau perlu dilengkapi dengan harga. Identitas buku ini bisa ditemukan dalam katalog dalam terbitan. Biasanya ada di halaman kedua sesudah sampul buku. Sebelum membaca buku, kita harus tahu tujuan pengarang buku. Buku itu ditulis dengan tujuan apa? Itu bisa dibaca pada bagian awal. Nah, ini bagian pendahuluan atau pengantarnya. Yang berikutnya adalah tujuan resensator. Resensator adalah orang yang menulis resensi.
resensator harus memperhatikan kualitas. Tentu saja kualitas bukunya. Keunggulan dan kelemahannya harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya tingkat pendidikan pembaca, juga kedalaman pembahasan masalah yang ada di dalam buku itu. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh resensator karena kalau dimuat dalam sebuah majalah, seorang penulis resensi harus tahu siapa nantinya yang akan membaca resensinya. Baiklah, yang dimaksud dengan keunggulan dan kelemahan. Untuk buku non-fiksi, penilaian terhadap isi buku, ringkasan isi buku, bahasa, kejelasan pembahasan isi buku, ejaan, juga bisa menilai dari penampilan buku atau sampulnya. Ini sudah kalian lakukan di semester 1. Nah, untuk semester 2 ini berkait dengan resensi buku fiksi, penilaian isi buku bisa meliputi unsur intrinsiknya. Bisa kalian nilai dari temanya, alur, perwatakan, perwatakan atau penokohan sama sudut pandang, majasnya, atau unsur intrinsik yang lainnya. Bisa settingnya, bisa gaya bahasanya, bisa diambil dari sana. Ejaan dan penampilan buku juga bisa kalian nilai di sana. Sampulnya seperti apa? Apakah penggunaan ejaannya ada yang tidak tepat? Bisa kalian nilai juga di sana. Bahkan unsur ekstrinsiknya juga bisa dinilai. Unsur ekstrinsik bisa meliputi latar belakang penulisnya, baik itu pendidikannya, kemasyarakatannya, pandangan politiknya, agamanya, pendidikannya, bisa kalian nilai di sana berkait dengan intervensinya terhadap karya yang kalian baca. Itulah yang bisa dinilai dalam sebuah resensi buku fiksi. Yang berikutnya adalah simpulan atau saran atau rekomendasi. Sesudah kita membuat ringkasan, sinopsis, kemudian menentukan kelemahan dan keunggulan buku, yang terakhir adalah bagian simpulan atau rekomendasi. Bagian ini berisi ajakan kepada pembaca untuk memiliki buku tersebut setelah diberikan simpulan patut dibaca, dimiliki, berguna bagi pembaca. Itu kalau isinya positif. Tapi kalau isinya negatif, tentu sebagai resensator, kalian boleh memberi saran bahwa buku itu perlu diperbaiki, buku itu perlu direvisi, boleh kalian masukkan di situ. Tentu saran itu ditambahkan dengan alternatif pemecahan masalah atau alasan logis yang bisa kalian sampaikan. Buku ini banyak terdapat kesalahan ejaan, maka contohnya beberapa bisa kalian sebutkan ada di halaman ini. Nah, kemudian di situ kalian bisa menambahkan, maka buku itu perlu diperbaiki. Buku ini terlampau ilmiah untuk kategori fiksi, maka apa alasan-alasan yang bisa kalian sampaikan itu bisa dimasukkan dalam rekomendasi. Baiklah, sekarang kita melangkah pada langkah-langkah dalam menulis resensi. Yang pertama, baca buku yang akan diresensi. Ini kalian sudah melakukannya sejak awal semester 2, yaitu yang diinkludkan atau digabungkan dalam kegiatan literasi pagi 15 menit sebelum pembelajaran. Yang kedua, tulislah identitas buku dengan lengkap. Tadi identitas buku sudah disebutkan.
di bagian awal. Kemudian daftar pokok-pokok isi buku itu yang harus dilakukan. Nah, ini sudah kalian lakukan yang terdokumentasi dalam buku literasi. Yang berikutnya, nah ini kalian tinggal kembali mengulas, kemudian catat keunggulan dari buku. Catat kekurangan atau kelemahan dari buku. Baru berikutnya kalau sudah lengkap, kalian bisa menulis resensi buku dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsur resensi. Nah, ini adalah contoh resensi yang ditulis oleh Alri Seyulia. Ini buron ambil dalam sebuah laman internet. Dia meresensi buku Terelie yang berjudul Berjuta Rasanya. Ini kalian bisa baca. Di situ ada identitas buku sudah lengkap, ada penerbit, kota terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, itu sudah dituliskan di situ, tebal buku, berat buku, ISBN, harga buku. Nah, ini semakin lengkap identitas buku, semakin bagus. Yang berikutnya ringkasan. Borno mengharapkan kalian menulis resensi dengan menggunakan paragrafis, tidak berupa poin-poin. Di situ bagian awal resensator menuliskan siapa itu Terelie. Di situ sudah dibahas di situ. Kemudian paragraf 2 mulai dengan sinopsisnya. Cerita pembuka dari novel ini yaitu Bila Semua Wanita Cantik. Ini mengisahkan tentang seorang gadis buruk rupa dengan postur tubuh yang gendut di sebuah kota yang berdoa kepada Tuhan agar merubahnya menjadi gadis cantik karena tidak ada orang yang menyukainya. Wow, ini sangat mengejutkan. Ternyata Tuhan tidak mengabulkan doanya dan membuat semua wanita menjadi cantik kecuali dirinya. Namun jawaban Tuhan membuat gadis ini terlihat paling cantik di dunia karena hanya dirinya lah yang berbeda. Seseorang yang mencintaimu karena fisik, maka suatu hari ia juga akan pergi karena alasan fisik tersebut. Seseorang yang menyukaimu karena materi, maka suatu hari ia juga akan pergi karena materi, dan seterusnya. Itu beberapa paragraf boleh kalian masukkan di situ sebagai sinopsisnya atau ringkasan. Digunakan sebagai awalan sebuah resensi. Sesudah ringkasan sinopsis, yang berikutnya kalian tuliskan keunggulan buku. Kebetulan di sini ada 2 paragraf. Buku cerita dalam novel ini, dan seterusnya. Menurut kami terdapat fakta karena juga mengalami cinta dan seterusnya. Nah, ini yang ada di sini, keunggulan bukunya terlihat di sini. Agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang merugikan. Nah, ini kan sebuah keunggulan. Tetapi buku ini juga bisa dibaca oleh siapa saja yang ingin mendalami masalah cinta. Nah, kebetulan di situ sudah ada sedikit rekomendasi, cocok dibaca oleh siapa. Memang cocok dibaca oleh siapa itu boleh dimasukkan pada bagian-bagian tidak terkhusus dalam simpulan, tapi boleh dimasukkan pada bagian-bagian yang lainnya. Kemudian ada di sini lagi keunggulan yang lain. Dengan membaca buku ini, kita akan mendapat inspirasi yang lebih, mengetahui tentang makna cinta. Dan buku ini juga menggunakan bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh anak muda. Karena sebagian ceritanya menggunakan gaya bahasa yang sedang tren. Selain itu dan seterusnya, ini menunjukkan
sebuah keunggulan. Ada lagi, memberikan alternatif yang menyegarkan dan unik. Kita tidak akan membuat kita cepat bosan. Nah, itu kan sebuah keunggulan buku. Bisa kalian masukkan di situ. Kalau kalian merasa buku itu membosankan, sulit dipahami, ya masukkan dalam kelemahan buku. Itu ada di bagian berikutnya. Namun demikian, dengan novel ini mungkin kita dapat menyelesaikan membaca dalam waktu yang singkat, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merenungkan ceritanya. Dalam novel ini juga terdapat puisi karya penulis, tetapi puisi itu sulit untuk dipahami. Dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dan perenungan yang ekstra untuk dapat memahami dan mengerti arti serta makna puisi tersebut. Nah, ini menurut resensator merupakan kelemahan buku. Baiklah. Yang berikutnya atau yang terakhir bagian dari resensi adalah simpulan atau rekomendasi. Kesimpulan dari novel Berjuta Rasanya bahwa semua pengalaman cinta, perasaan adalah spesial, tidak peduli sederhana apapun itu, sepanjang dibungkus dengan pemahaman-pemahaman yang baik dan seterusnya. Ini boleh menggunakan saran-saran dari seorang resensator kepada pembacanya atau kepada karyanya. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai resensi. Berikutnya adalah penugasannya. Yang pertama, pilih satu buku fiksi. Ini sudah kalian lakukan mulai dari awal semester. Kalau buku yang kalian baca ada di sekolah, kalian boleh menggunakan buku yang lain. Untuk tugas ini, karena bentuknya berupa penugasan, maka ada keringanan. Boleh kalian membaca e-book. Karena keterbatasan ruang gerak kita untuk membaca, mencari pinjaman buku terbatas, maka untuk semester ini boleh kalian membaca e-book. Tentunya tadi sudah disampaikan seperti itu. Walaupun tidak cocok dengan yang kalian baca di sekolah, untuk tugas ini boleh digunakan seperti itu. Baiklah, sesudah memilih satu buku fiksi, kalian tulis identitas bukunya, baca, ringkas, temukan kelebihan dan keunggulan buku tersebut, tulis resensinya. Itu tugas umumnya. Ketentuannya diketik di Word, atau boleh kalau menggunakan aplikasi di HP juga boleh. Sesuaikan saja dengan apa yang ada di aplikasi kalian, asal nanti terbaca. Kemudian margin 4433, kiri atas kanan bawah. Fontnya Times New Roman 12, spasi tunggal atau 1. Pengumpulan paling lambat Selasa 19 Mei 2020. Waktunya 2 pekan. Nanti Bu Retno akan membagikan link sesudah kalian selesai pembelajaran ini, atau sebelum berakhir pembelajaran ini, Bu Retno akan membagi link untuk pengumpulan tugas ini. Bagi siapa yang resensinya terpilih, nah ini contohnya. Di semester 1 kalian juga sudah mengumpulkan resensi, walaupun ada di sana beberapa yang
meresensi juga sudah ada yang fiksi, tapi hampir semua siswa menuliskan resensinya yang buku non-fiksi. Ini yang terpilih, rahasia belajar lulusan terbaik Bard High School. Itulah yang terpilih sebagai resensi terbaik untuk semester 1. Kumpulan dari karya kalian ini nanti bisa kalian baca, yang bisa kalian temukan di perpustakaan sekolah. Sudah Bu Retno jilid, sudah Bu Retno sampaikan. Nanti untuk tugas ini nanti akan ada kumpulan resensi juga. Nah, inilah yang akan kita jilid menjadi sebuah kumpulan karya siswa. Terima kasih. Demikian materi untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.